Bayangkan, kalian gak akan percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini bukan settingan. Seorang TKI Indonesia yang sehari-hari kerja serabutan ditantang duel oleh atlet karate nasional Jepang. Taruhannya bukan uang, bukan medali, tapi janji nikah. Kalau TKI Cita menang, si atlet cantik ini siap jadi istrinya dan ikut ke Indonesia. Serius, ini kisah yang bikin merinding, haru, dan tegang. Siapakah TKI pemberani ini? Bagaimana ceritanya sampai berhadapan dengan lawan sekelas ini? Sebelum kita bedah tuntas, subscribe channel ini sekarang juga. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan diberi banyak rejeki dan selalu diberi kesehatan. Dan komen di bawah, kalian nonton dari kota mana saja. Kita tunjukkan kalau dukungan Indonesia itu luar biasa. Osaka bukan kota yang tidur. Setiap sudutnya berdenyut oleh ritme kehidupan yang tak pernah benar-benar berhenti. Lampu-lampu neon menyala lebih terang dari bintang, dan langkah-langkah manusia menyatu menjadi sebuah harmoni yang asing bagi sebagian pendatang. Di antara jutaan manusia yang berlalu lalang, ada satu sosok yang sering kali nyaris tak terlihat. Rizky Wicaksono, lelaki asal Jawa Tengah yang sudah 5 tahun merantau di negeri Sakura. Baginya kota ini bukan sekedar tempat bekerja, melainkan sebuah arena di mana ia harus terus bertahan hidup. Rizky memulai harinya sebelum matahari terbit, berangkat ke tempat kerja dengan sepeda tua yang ia beli dari seorang senior TKI. Pagi-pagi benar, udara Osaka yang dingin seringkali menusuk tulang, seolah mengingatkannya bahwa ia jauh dari rumah. Ia bekerja sebagai pekerja sampingan di sebuah pusat distribusi barang, mengangkat, menyusun, dan memindahkan kotak-kotak berat yang tak ada habisnya. Upahnya tidak buruk, tapi jauh dari kata cukup jika ia ingin hidup layak sekaligus mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Di tempat kerja, Rizky menghadapi kenyataan di mana senyum sopan tak selalu tulus. Rekan-rekan Jepang yang muda seringkali memanggilnya dengan panggilan yang terasa merendahkan. Bukan nama, tapi sebutan umum untuk pekerja asing. Ada yang mengomentari aksen bahasanya yang patah-patah, ada pula yang memandang enteng tubuhnya yang tidak setegap pekerja lokal. Gaijin, kata yang terdengar berkali-kali, bukan sebagai deskripsi melainkan label yang memisahkan dirinya dari mereka. Meski begitu, Rizky mencoba untuk tidak mengambil hati. Ia sudah terlalu lama berada di sana untuk tahu bahwa menaruh emosi pada setiap perlakuan sinis hanya akan menguras tenaganya. Ia lebih memilih tersenyum, menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, ia tidak datang ke Jepang untuk berkelahi. Ia datang untuk memperbaiki hidup. Namun hidup merantau bukan hanya soal pekerjaan. Ada perasaan kesepian yang selalu mengikuti, terutama ketika malam tiba dan ia kembali ke kamar sempitnya di sebuah asrama pekerja. Di tempat itu, suara televisi tetangga dan hiruk-pikuk kota terdengar samar. Tapi tidak ada suara keluarga. Ia hanya ditemani secangkir teh hangat dan bayangan masa kecilnya ketika ia masih berlatih pencak silat di halaman rumah bersama teman-temannya. Ya, pencak silat. Seni bela diri itu adalah warisan yang tersimpan dalam dirinya seperti bara yang tak padam meski jarang tersentuh. Ia mempelajarinya dari seorang pendekar tua di kampungnya, Pak Suro, yang dulu sering berkata, "Silat bukan untuk gagah-gagahan, Ki. Ini tentang kehormatan dan melindungi yang tak mampu melindungi dirinya." Kalimat itu melekat dalam benaknya seperti mantra, dan meskipun hidup di Jepang memberinya banyak pelajaran baru, nilai-nilai silat itu tetap menjadi pegangan. Saat ia merasa dunia memperlakukan dirinya tak adil. Di antara para pekerja migran Indonesia, Rizky dikenal sebagai orang yang sabar dan penyayang. Ia sering membantu rekan TKI yang mengalami kesulitan, baik soal administrasi, tempat tinggal atau sekedar menjadi teman bicara. Namun kesabarannya itu memiliki batas, apalagi jika menyangkut orang-orang yang ia anggap saudara di perantauan. Konflik itu bermula pada suatu malam yang dingin. Rizky dan beberapa temannya pulang dari pusat komunitas Indonesia setelah menghadiri acara makan bersama. Suasana hati mereka hangat, dipenuhi obrolan ringan dan tawa. Namun keceriaan itu buyar ketika mereka melewati sebuah taman kota yang diterangi lampu kuning redup.
Di sana, seorang teman Rizky bernama Benny sedang dikepung oleh beberapa pemuda Jepang. Benny adalah pekerja baru, masih kaku dengan budaya setempat, kadang salah paham dalam berkomunikasi. Rupanya ia dituduh mengotori area umum, padahal ia hanya membuang bungkus roti di tempat sampah yang ternyata khusus untuk plastik daur ulang. Perbedaan aturan kecil yang bagi warga lokal sepele, bagi Benny menjadi masalah besar. Pemuda-pemuda itu menanyai Benny dengan nada tinggi, mendorong bahunya dan menertawakannya saat ia berusaha menjelaskan dengan terbata-bata. Situasinya memanas dalam sekejap. Rizky yang melihat kejadian itu tidak bisa berdiam diri. Rasa tanggung jawabnya muncul bukan karena ia haus bela diri, tapi karena ia tahu apa rasanya diperlakukan rendah hanya karena status sebagai orang asing. Langkah-langkahnya cepat dan mantap. Ia berdiri di sisi Benny, menatap para pemuda itu dengan mata yang berusaha tetap tenang. Bukan ancaman, tapi peringatan halus. "Sudah, masalah kecil jangan diperbesar," ucap Rizky dalam bahasa Jepang sederhana yang ia kuasai. Kalimat yang terdengar jelas meski tanpa teriakan. Namun ketenangannya justru dianggap provokasi. Salah satu pemuda mendorong dadanya, Rizky masih menahan diri. Ia tidak membalas. Ia menarik nafas dalam, menundukkan kepala sebentar, mengingat pesan gurunya. Silat bukan untuk mencari musuh. Tetapi ketika salah satu dari mereka melayangkan pukulan ke wajah Benny di depan matanya, refleks Rizky bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia menangkap pergelangan tangan si pemuda, memelintirnya sedikit dan menahannya. Gerakan sederhana, tanpa kekerasan yang berlebihan. Namun bagi mereka, itu sudah dianggap penghinaan. Pemuda yang dipelintir itu berteriak, bukan karena sakit, tapi karena ego. Dua pemuda lainnya mencoba mendekat, namun Rizky menggerakkan tubuhnya lincah, membuat mereka mundur dengan langkah-langkah defensif ala silat. Tidak ada pukulan balasan, semuanya lebih pada menghindar dan menahan. Pada akhirnya, para pemuda itu mundur dengan sumpah serapah yang bergema di taman yang hampir sepi. Mereka pergi sambil menatap penuh dendam. Dan dalam tatapan itu, Rizky melihat sesuatu yang tidak akan berakhir begitu saja. Ia dan Benny pun segera meninggalkan tempat itu, berharap insiden tersebut tidak berlanjut. Namun malam itu menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang tak pernah dibayangkan Rizky sebelumnya. Mereka tidak tahu, di balik salah satu dari pemuda Jepang itu, ada seseorang yang memiliki nama besar dan kebanggaan keluarga yang tinggi. Seseorang yang akan menuntut balas, bukan hanya untuk adiknya, tapi untuk kehormatan yang ia rasa telah diinjak-injak oleh seorang asing. Dan begitulah, tanpa pernah ia rencanakan, Rizky, seorang pekerja migran biasa dengan hidup yang sederhana, akan segera menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Tantangan yang menguji bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga prinsip dan keyakinannya yang ia bawa dari tanah kelahirannya, bahwa kehormatan bukan sekedar kata, melainkan nafas dan harga diri setiap manusia. Di suatu sudut kota Osaka yang ramai namun terasa sunyi bagi seorang perantau, sebuah cerita tentang keberanian, kebanggaan, dan benturan budaya mulai ditulis oleh takdir. Dan Rizky berada tepat di tengah-tengahnya. Tak butuh waktu lama sampai insiden di taman itu menyebar menjadi buah bibir di antara sekumpulan pemuda Jepang di area tersebut. Bagi mereka, harga diri adalah hal yang tidak bisa disentuh sembarangan. Apalagi oleh seorang gaijin, istilah yang kerap dilontarkan dengan nada merendahkan kepada orang asing. Warta tentang pemuda pendatang yang berani melawan itu menyebar seperti angin musim gugur yang dingin menusuk kulit. Pertemuan pertama itu terjadi 3 hari setelah insiden. Hari ketika langit Osaka tampak kelabu, layaknya awal badai yang akan datang. Rizky baru pulang dari kerja shift sore. Keningnya masih basah oleh keringat meski hawa udara tak begitu panas. Ia mengayuh sepeda melewati jalan yang sama seperti malam sebelumnya. Lampu-lampu jalan berkedip pelan dan dedaunan kering berterbangan menghantam trotoar. Benny sedang berjalan di belakangnya ketika terdengar suara langkah cepat dari arah depan. Rizky menghentikan kayuhan. Di depannya berdiri 3 pemuda. Bukan yang sama seperti malam itu. Mereka tampak lebih rapi, lebih teratur dalam berdiri. Ada aura berbeda di sekitar mereka. Dan seorang wanita melangkah maju dari tengah-tengahnya.
Ia mengenakan jaket training hitam dengan lambang Federasi Karate Nasional Jepang. Rambut hitamnya terikat rapi, wajahnya tegas namun tak kehilangan sisi keanggunan. Sorot matanya menusuk, tegas seperti bilah pedang yang baru diasah. Di sisi pinggangnya tergantung tas karate tipis yang menandakan ia bukan sekedar penggemar olahraga itu, melainkan atlet sungguhan. Aiko Tanaka. Itulah nama yang kelak akan merubah arah hidup Rizky. Namun pada momen pertama itu, ia tidak tahu siapa gadis tersebut. Yang jelas, langkah-langkahnya penuh percaya diri dan tatapannya menilai Rizky seperti sedang mengukur kekuatan seorang lawan yang belum pernah ia temui. Antaga, Anuhino Gaijin, suaranya tajam, bertanya apakah benar Rizky orang yang terlibat insiden tempo hari. Rizky tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, mencoba tetap sopan. Hai, Demo. Ya, tapi baru satu kata berikutnya akan keluar dari mulutnya. Seorang pemuda di belakang gadis itu berseru dengan nada kemarahan. Wajahnya terlihat familiar. Ia adalah pemuda yang pergelangan tangannya pernah dipelintir Rizky. Luka emosional lebih besar dari rasa sakit fisik. Dialah adik Aiko. Pemuda itu menunjuk Rizky sembari berbicara tergesa-gesa kepada kakaknya. Kalimat-kalimat yang mencampur kemarahan, rasa malu, dan ego terluka terbang di udara. Benny yang berdiri di belakang Rizky menelan ludah keras. Ia tahu ini bukan sekedar datang untuk minta klarifikasi. Gadis yang bernama Aiko itu menatap Rizky tanpa berkedip, lalu berkata dalam bahasa Jepang yang lebih lambat agar ia mengerti. Adikku dipermalukan. Keluarga kami dipermalukan. Kau harus bertanggung jawab. Nada suaranya tegas, tapi bukan kasar. Ia bukan tipe yang mengandalkan keributan jalanan. Ada rasa bersih, disiplin, dan kehormatan dalam caranya menyampaikan ancaman. Rizky menghelai napas. Ia memahami ini adalah masalah gengsi budaya yang sering berkembang di Jepang. Namun, ia tetap mencoba menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Tidak ada yang aku permalukan. Jawabnya pelan, tetap menjaga kepala tegak. Itu jawaban jujur. Tapi, kejujuran tak selalu dapat tempat dalam pertarungan ego. Sorot mata Aiko tidak berubah. Ia melangkah lebih dekat hingga jaraknya hanya beberapa meter dari Rizky. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak disangka-sangka. Ia menundukkan tubuh sedikit dengan dandanan yang jelas merupakan bentuk tantangan resmi. Dengan suara yang sangat terstruktur dan tempo yang menekan, ia berkata, "Caramu memegang tangan adikku, itu bukan cara orang biasa. Kau tahu seni bela diri. Kalau begitu, kita selesaikan ini dengan cara yang terhormat." Kata terhormat diucapkan dengan penuh bobot, seolah ia menawarkan panggung pertarungan yang resmi bukan sekedar adu otot jalanan. Rizky terkesima. Ia memang tahu bahwa orang Jepang memegang tinggi kehormatan keluarga, terutama dalam olahraga bela diri. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan ditantang oleh seorang atlet profesional. Dari sikapnya, dari ketenangannya, jelas bahwa gadis ini bukan sembarang karateka. Dalam benaknya, Rizky bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Dan kenapa sejauh ini? Benny mencoleknya dari belakang, berbisik panik. Wah, ini gawat Ki, jangan dilawan, kita mundur aja. Namun, kata mundur tidak pernah benar-benar ada dalam kamus hidup Rizky. Setidaknya bukan ketika ia merasa benar. Aku tidak tertarik bertarung, kata Rizky sambil menatap lurus pada Aiko. Apalagi untuk kesombongan seseorang. Kata-katanya menusuk tepat di tempat yang paling peka dalam diri seorang atlet yang menjunjung kehormatan. Kesombongan. Aiko berkedip, kilatan emosi muncul sesaat dalam matanya. Tapi ia mengontrol perasaannya dengan sangat disiplin seperti seorang samurai modern. Aiko kemudian berkata perlahan tetapi penuh ancaman terselubung. Jika kau tidak menerima tantanganku, maka berarti kau mengakui bahwa kau salah. Rizky menahan diri agar tidak terpancing. Ia menghembuskan napas dengan berat.
Bahunya menegang. Situasi ini semakin kompleks. Ia sadar bahwa menolak terlalu keras hanya akan memperburuk keadaan, terutama karena mata masyarakat di negeri orang bisa berubah tajam kepada pendatang yang dianggap pengecut. Namun, menerima tantangan tanpa arah hanya akan membuat dirinya terjebak dalam lingkaran persaingan yang tidak ia inginkan. Saat itu, angin berhembus cukup kuat hingga jaket yang dikenakan Aiko berkibar sedikit. Ia berdiri seperti pilar keangkuhan budaya bela diri Jepang. Dingin, rapi, tak tergoyahkan. Sementara Rizky berdiri sebagai simbol perantau yang berada di tanah yang bukan miliknya. Berdiri karena tidak ada pilihan lain selain menancap kaki agar tidak terlempar. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan samar. Aiko tidak memaksa Rizky menjawab saat itu juga. Ia hanya mengatakan satu kalimat, "Aku akan menunggumu memilih jalan yang benar." Ia lalu pergi, diikuti oleh adiknya dan kedua rekannya. Sepeda Rizky masih diam di sisinya, namun roda tak berputar lagi. Dunia seolah berhenti sesaat. Benny segera memecah keheningan. "Ki, itu tadi siapa?" Rizky menggeleng. "Aku juga tidak tahu, tapi ini tidak akan berhenti begitu saja." Dan ia benar. Hari itu adalah awal dari cerita yang akan membawa Rizky ke panggung yang lebih besar daripada sekedar taman kota. Awal sebuah pertarungan yang bukan hanya mempertaruhkan tubuh, tapi juga kehormatan, harga diri, dan batas cinta. Sementara langit Osaka semakin gelap, Rizky mengayuh sepedanya pulang. Namun, pikiran dan napasnya tertinggal di taman itu bersama tatapan tajam seorang gadis yang merasa kehormatannya tercoreng. Pertarungan tanpa bunyi drum perang baru saja diumumkan, dan ia adalah salah satu pesertanya. Sejak pertemuan di taman itu, hidup Rizky berubah, pelan namun pasti. Ada jemari tak terlihat yang menggenggam hidupnya dan memaksanya bergerak mengikuti arah yang bukan pilihannya. Setiap hari, pemikiran tentang tantangan Eiko menggantung di kepalanya seperti pedang yang siap jatuh sewaktu-waktu. Rumor menyebar cepat di kalangan TKI. Ada yang bilang Rizky akan bertarung dengan atlet nasional Jepang. Ada yang melebih-lebihkan bahwa itu akan menjadi duel mematikan. Seperti biasa, kabar buruk berjalan lebih gesit dari kabar baik. Rekan-rekan di tempat kerja pun mulai memperhatikannya berbeda. Ada yang kagum, tetapi lebih banyak yang menyindir. Seolah-olah Rizky hanya sedang mencari nama melalui masalah yang seharusnya bisa ia hindari. Supervisornya, pria Jepang dengan kacamata persegi yang selalu mengukur setiap pekerja dari produktivitas semata, hanya mengangkat alis ketika mendengar kabar itu. "Jangan membawa masalah luar ke tempat kerja," katanya tanpa menatap langsung. "Jika kau terluka dan tidak bisa bekerja, itu tanggung jawabmu sendiri." Ucapan itu seperti dingin besi yang menempel di punggung Rizky. Memberitahunya bahwa di negeri asing, ia adalah pion yang bisa diganti kapan saja. Tetapi tekanan sosial bukan hanya datang dari luar. Benny, yang merasa sangat bersalah karena menyebabkan semua ini, selalu mencoba meminta maaf setiap kali mereka bertemu. "Kalau aku gak bego hari itu," isaknya suatu malam, "tanganmu gak bakal dipaksa bertarung." Rizky menepuk pundaknya. "Sudahlah, aku yang memilih untuk turun tangan." Namun di balik ketegasannya, ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia tahu menghadapi seseorang seperti Eiko bukan keputusan kecil. Ia bukan sekedar atlet lokal. Dia adalah simbol dari tradisi dan kebanggaan. Lalu, tibalah hari ketika Eiko muncul untuk kedua kalinya. Kali ini bukan di taman, tapi di depan tempat kerja Rizky. Tepat ketika jam shift selesai. Para pekerja masih berhamburan keluar ketika pandangan mereka tertarik pada sosok gadis berjaket karate yang berdiri tegap, seolah waktu berhenti untuknya. Rizky yang baru menyeret kakinya keluar dengan tubuh letih terhenti seketika begitu melihatnya. Gumaman berdenyut di udara. Beberapa rekan Jepang menatap dengan campuran minat dan sensasi drama. Eiko melangkah maju. Tatapannya tidak menajam seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda. Lebih terukur, lebih serius.
Kau sudah memikirkannya? Tanyanya langsung. Rizky mengepalkan tangan yang masih berdebu dari pekerjaan. Ia sudah memikirkan ini setiap malam. Ia sudah mencari semua kemungkinan keluar tanpa membuat situasi lebih buruk. Tapi kenyataannya sama, tidak ada jalan mundur yang indah. Aku tidak menolak, katanya pelan tapi mantap. Aku tidak bertarung untuk kesombongan atau ego. Aku bukan pelaku kekerasan. Itu bukan jawaban yang diharapkan Eiko. Alisnya mengkernyut sedikit, tetapi tidak dengan amarah. Justru seperti ia mempertimbangkan sesuatu yang telah ia rencanakan sejak lama. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah alasan. Ia melangkah lebih dekat. Suasana di sekitar mereka berubah. Rekan kerja berhenti bicara. Bahkan suara mobil yang lewat seolah mengecil. Kau bilang pertarungan harus punya tujuan mulia. Lanjut Eiko. Rizky menahan napas. Jika kau menang, aku akan menyerah pada karir karatemu. Rizky membeku. Apa yang baru saja ia dengar? Andaikan kau bisa mengalahkanku, sambungnya lagi. Aku akan meninggalkan semuanya. Federasi, kompetisi, mimpi keluarga. Aku akan kau ikut kembali ke Indonesia dan menjadi istrimu. Rizky merasakan dunia berputar. Kata-kata itu terlalu dahsyat untuk dipahami dalam sekali dengar. Para penonton, baik pekerja asing maupun warga Jepang melongok tak percaya. Benny memegangi kepala seolah tidak yakin ini bukan mimpi buruk atau semacam prank kamera tersembunyi. Rizky memandang Eiko dengan wajah tak terpahami. Ini bukan sekedar tantangan lagi. Ini taruhan hidup seseorang. Ini gila. Dengan suara tersendat, ia mencoba memastikan. Kau serius? Sengaja mengorbankan semua itu untuk sebuah pertarungan? Eiko tidak berkedip. Aku tidak bermain-main soal kehormatan keluarga. Ia berbicara bukan sebagai seorang atlet muda yang emosional. Ada kebanggaan yang begitu kental dalam setiap katanya. Sebuah warisan generasi dalam seni bela diri Jepang yang berdiri kokoh selama berabad-abad. Ia rela mempertaruhkan masa depan profesionalnya demi harga diri adiknya. Atau mungkin demi pembuktian bahwa bangsa asing tidak bisa merendahkan tradisi mereka begitu saja. Rizky harus mengakui, keberanian itu mengguncangkan hatinya. Ada sesuatu di balik dingin dan kerasnya sikap Eiko yang terasa tulus dan mulia. Namun ia tidak bisa menerima begitu saja. Aku tidak akan membuatmu kehilangan hidupmu, katanya mencoba menolak dengan cara terhormat. Eiko menggeleng. Kau tidak berhak menentukan hidupku, aku yang menawarkannya. Itu jawaban yang menjatuhkan semua logika Rizky. Keheningan yang tercipta bukan ketidaknyamanan, melainkan kefanaan. Seolah dunia memberi waktu pada keduanya untuk mempertimbangkan masa depan yang baru saja berubah bentuk. Rizky menutup mata sebentar, ia mendengar detak jantungnya sendiri. Ia memikirkan seluruh perjuangannya sebagai TKI. Ia memikirkan ibunya di kampung yang menggantungkan harapan pada kiriman uangnya. Ia memikirkan simbol harga diri bangsa, silat, yang ia bawa jauh-jauh ke negeri orang. Jika ia menolak, ia akan dikenang sebagai pengecut yang memalukan. Jika ia menerima, ia menghadapi resiko mencoreng nama Indonesia jika kalah. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak bisa lagi mundur. Rizky membuka mata, pandangannya lurus pada Eiko. Kalau begitu, katanya akhirnya dengan suara sendu tapi berwibawa. Kita bertarung. Bukan untuk ego, bukan juga untuk cinta. Tapi untuk kehormatan. Eiko mengangguk sekali, perlahan. Ada kilatan emosional sesaat di matanya. Mungkin rasa hormat baru yang muncul diam-diam. Ia mengulurkan tangannya. Rizky ragu sejenak, lalu menyambutnya. Sebuah perjanjian yang menggetarkan masa depan pun dipatri. Malam itu, Rizky duduk di kamar asramanya yang sempit. Benny tertidur dengan kegelisahan, tapi Rizky terjaga. Ia memandang kedua tangannya. Tangan seorang anak kampung. Tangan yang biasa mengangkat kardus dan melempar senyum sopan. Kini tangan itu akan menjadi penentu nasib dua manusia dari dua budaya berbeda. Ia mencengkramnya erat. Pertarungan ini bukan lagi pilihan. Ini sudah menjadi takdir. Dan takdir tidak pernah datang untuk orang yang lemah. Kesunyian malam di kamar kos sempit menjadi saksi kegelisahan yang bergolak dalam dada Rizky. Lampu neon redup di sudut ruangan berkedip seperti jantung yang sedang cemas.
memberikan bayangan muram pada dinding yang mulai retak karena lembab. Di atas kasur tipis yang sudah tak layak pakai, Rizky duduk memeluk lutut, menatap kosong ke lantai. Ucapan Aiko saat menantangnya terus terngiang, seperti sebuah bisikan yang tak berhenti mengejar. Sebuah taruhan absurd yang menyangkut masa depan, cinta, dan kehormatan dua negara. Dilema itu menghantamnya seperti gelombang besar. Jika ia kalah, apa yang terjadi? Jika ia menang, apa ia siap menerima konsekuensinya? Rizky memijat wajahnya yang letih. Ingatan tentang kampung halaman di Jawa Tengah kembali menyeruak. Ayahnya yang dulu selalu tersenyum bangga saat melihat putranya menguasai jurus-jurus pencak silat di tanah lapang dekat sawah. Silat bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan. Demikian ayahnya pernah berkata. Tetapi untuk menjaga kehormatan, melindungi yang lemah, dan mengendalikan emosi. Kata-kata itu dulu hanya terdengar seperti nasihat kuno, tapi kini terasa seperti tali yang menahannya agar tidak runtuh dalam situasi ini. Hari pertama latihan, Rizky mulai dari dasar. Ia pergi ke sebuah taman yang tak terlalu ramai, membawa selembar kain sebagai alas. Hanya itu yang ia punya. Ia melakukan pemanasan perlahan, tetapi tubuhnya yang sudah lama tidak berlatih serius, menolak bekerja. Napasnya terengah-engah hanya setelah beberapa jurus dasar. Lututnya seperti enggan diajak melompat, dan punggungnya menjerit setiap kali ia mengulang gerakan tendangan melingkar. Namun, semangat yang membara dalam hatinya lebih keras daripada rasa sakit. Kalau aku menyerah, semua nilai yang aku pegang sia-sia, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Latihan berjalan setiap hari, sehabis kerja. Ia tak lagi pulang langsung ke kos untuk beristirahat. Ia tahu, lawannya bukan orang sembarangan. Aiko Tanaka bukan atlet karatan, dia juara kompetisi karate junior nasional. Calon bintang olahraga Jepang. Rizky menyadari ia bagaikan kampas rem bekas yang harus menghadapi mesin balap terbaru. Namun justru karena itulah, tekanan yang ia rasakan menjadi 2 kali lipat. Bukan hanya soal menang, tetapi tentang membuktikan jati diri. Bahwa seorang TKI yang kerap dipandang rendah pun punya martabat. Pada hari keempat, tubuh Rizky hampir menyerah. Tangannya gemetar, kakinya memar, bibirnya pecah. Ia jatuh duduk di tanah menatap langit Osaka yang gelap. Lampu-lampu gedung tinggi memantulkan sinar yang mewah, tetapi malah membuatnya merasa semakin kecil. Seolah kota asing ini sedang memperolok keberadaannya. Tuhan, desahnya liris, suaranya patah. Aku cuma ingin hidup layak. Kenapa harus jauh ini pertaruhan hidupku? Namun kemudian wajah teman TKI yang ia bela itu muncul dalam pikirannya. Teman yang dulu hampir dihajar beberapa pemuda Jepang hanya karena salah paham kecil. Ia memang tidak kenal dekat dengannya, tapi naluri melindungi yang lemah membuatnya bergerak. Saat itu ia tidak pernah menyangka keberanian itu akan berbuntut panjang hingga menyentuh seorang atlet nasional. Rizky menarik napas panjang. Ia bangkit dan kembali pada sikap kuda-kuda. Ia melatih kewaspadaan, sesuatu yang dulu paling ia andalkan dalam silat. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan kekuatan Aiko dengan tenaga. Ia harus menang dengan akal dan timing. Di hari-hari berikutnya, Rizky mulai berlatih kelenturan dan kecepatan reaksi. Ia melakukan gerakan menghindar, melompat, memutar, bahkan berguling di tanah meski tubuhnya makin penuh luka. Ia mengasah kembali jurus kucing melompat, sebuah jurus yang dulu diajarkan oleh seorang pendekar desa yang mengandalkan kelincahan dan serangan mendadak. Saat itu, salah satu temannya yang juga TKI datang dan melihatnya berlatih sendirian. Tanpa banyak bersuara, teman itu menonton dari jauhan. Teman itu adalah orang yang paling ia percaya di Jepang, Mas Darto. Ia terharu melihat kegigihan Rizky. Meski Rizky tidak pernah meminta bantuan, Mas Darto diam-diam memperhatikan. Ia menggertakkan giginya, melihat betapa keras usaha teman yang selama ini selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Riz, panggil Darto suatu malam seusai Rizky selesai latihan dalam keadaan hampir pingsan. Rizky menoleh dengan wajah kelelahan, keringat membanjiri wajahnya hingga sulit membedakan mana keringat dan air mata. Riz, kalau kamu butuh apa-apa, bilang, jangan semuanya kamu tanggung sendiri. Rizky tersenyum kecil, meski sangat lelah. Aku bisa, aku harus bisa toh. Darto mengangguk, menahan emosi. Dia tahu, Rizky bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua pekerja Indonesia yang sering dipandang sebelah mata di negeri orang. Seminggu menjelang pertandingan, tubuh Rizky mulai menunjukkan hasil.
Napasnya tak lagi mudah habis. Gerakannya lebih lincah, tatapannya lebih tajam. Tapi rasa takut itu tidak pernah hilang. Ketika ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Aiko menyerangnya dengan berbagai teknik karate yang mematikan. Ia bisa mendengar suara tulangnya sendiri retak jika lemah sedikit saja. Namun disitulah letak pertarungannya yang sesungguhnya, melawan rasa takut. Pada malam terakhir sebelum bertarungan, Rizky tidak bisa tidur. Dia bersila di lantai, mengatur napas. Dalam keheningan itu, ia berbicara kepada dirinya sendiri seperti seorang prajurit kepada jiwanya. Aku mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Aku akan bertarung, bukan karena taruhan gila itu, tetapi karena kehormatan itu sendiri adalah taruhanku. Andai kata besok aku kalah, setidaknya aku telah berdiri tegak menggenggam prinsip hidupku. Namun, jika ia menang, semua bisa berubah. Masa depannya bisa melompat ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu sebelum tidur beberapa jam menjelang fajar, ia menengadahkan tangan dan berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku hebat, tapi agar aku tidak menyesal karena menyerah sebelum mencoba. Di sudut kamar yang sunyi itu, tetesan air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan keringat dan harapan yang entah akan mengangkatnya tinggi atau menjatuhkannya lebih dalam. Fajar baru saja menyingsing ketika Rizky membuka mata. Kepala terasa berat, tenggorokan kering, namun jantung berdebar begitu keras seperti genderang perang yang datang lebih cepat dari waktunya. Hari itu telah tiba, hari yang ia nantikan sekaligus ia takuti selama seminggu penuh. Hari di mana nasibnya dan nama bangsanya dipertaruhkan di sebuah arena yang sempit namun penuh tekanan. Ia mandi dengan air yang hampir dingin, membiarkan setiap tetesan menyapu rasa gelisah yang menempel di seluruh tubuhnya. Di depan cermin kecil berbingkai plastik, ia menatap wajah sendiri. Pucat, beberapa lebam bekas latihan masih terlihat samar. Tapi di balik mata yang lelah itu, ada semangat yang mengeras seperti baja. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan rambut seadanya, lalu mengambil seragam latihan. Kaos hitam polos dan celana training yang sudah memudar warnanya. Tak ada kostum keren, tak ada pelindung mahal, hanya dirinya sendiri dan seni bela diri yang mengalir dalam darahnya. Mas Darto mengetuk pintu kamar kos pelan. "Riz, waktunya," ucapnya singkat. Perjalanan ke dojo terasa panjang, meski hanya beberapa kilometer. Jalanan pagi kota Osaka masih sepi, namun lampu dan papan reklame tetap bersinar meriah, seolah mengejek kecemasan manusia yang lewat di bawahnya. Di dalam tram, Rizky menggenggam kedua telapak tangannya erat-erat di atas pangkuannya, seakan mencoba menahan badai di dadanya agar tidak meledak. Dojo tempat pertarungan itu berada di pinggiran kota, sebuah bangunan kayu tua yang seolah menyimpan sejarah panjang pembuktian kehormatan para pendekar Jepang. Sesampainya di sana, Rizky terdiam sejenak di depan gerbang. Udara terasa lebih dingin meskipun matahari sudah naik. Darto menepuk bahunya. "Aku yakin kamu bisa, Riz." Dengan langkah mantap, Rizky memasuki dojo. Di dalam, suasana begitu hening namun penuh aura tekanan. Lantai kayu mengkilap, dinding-dinding dipenuhi kaligrafi kanji tentang disiplin, kehormatan, dan keberanian. Di sudut kanan terlihat beberapa TKI duduk, wajah mereka tegang, namun penuh dukungan. Di sisi lain, beberapa kenalan Aiko hadir, lengkap dengan tatapan curiga dan meremehkan. Lalu ia melihat sosok yang telah menjadi bayang-bayang ketakutannya selama seminggu terakhir. Aiko Tanaka. Seragam karate putih dengan sabuk hitam menghiasi pinggang rampingnya. Posturnya tegak, wajahnya serius, matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Ia seolah memancarkan aura seorang pejuang yang tidak akan mundur meski satu negara sekalipun menghadangnya. Rizky menelan ludah. Aiko melangkah mendekat. Mereka berdiri pada jarak 3 meter, saling menatap tanpa sepatah kata. Bahasa tubuh mereka sedang berperang lebih dulu sebelum peluit wasit dibunyikan. Wasit, seorang pelatih senior, maju ke depan. Dengan wajah yang netral, namun penuh wibawa, ia menjelaskan aturan singkat. Tidak ada serangan ke mata dan tenggorokan. Kemenangan ditentukan oleh knockdown atau menyerah. Hormati satu sama lain. Mereka mengangguk. Sebelum memulai,
Keduanya harus saling memberi hormat. Aiko membungkuk dalam-dalam, penuh penghormatan tradisional Jepang. Rizky pun merapatkan tangan di depan dada, memberi salam hormat dengan cara silat. Dua budaya bertemu, bukan dalam permusuhan, tapi pembuktian. Peluit wasit dibunyikan. Pertarungan dimulai. Aiko bergerak lebih dulu, secepat kilat. Mai Geri, tendangan depan, meluncur tepat ke arah dada Rizky. Beruntung ia sigap menggeser langkah samping kanan. Ritme serangan Aiko begitu rapi, seperti pola bertempo yang dilatih ribuan jam. Setelah tendangan, langsung disusul Gyakuzuki, pukulan lurus, mengincar wajah. Rizky terpaksa menunduk cepat, merasakan hembusan pukulan itu menyapu puncak rambutnya. Ia tidak main-main. Rizky mundur 2 langkah, mencoba mengatur jarak. Namun Aiko tidak memberi kesempatan. Ia melompat dengan Yokogeri ke konak. Tendangan samping keras mengarah ke rusuk. Rizky hampir kehilangan napas ketika tendangan itu mengenai lengan yang digunakannya sebagai tameng. Sakitnya menyambar seperti listrik. Sorakan kecil terdengar dari pihak Jepang. Sementara para TKI menahan napas. Rizky memutar pundak, meredakan rasa sakitnya. Ia sadar, jika ia terus hanya bertahan, ia akan habis. Maka ia mulai bergerak dengan cara yang tidak diprediksi Aiko. Bukan dengan bentuk perlawanan langsung, tapi dengan kelentukan dan keacakan khas pencaksilat. Ia menurunkan pusat gravitasi, melangkah miring seperti kucing yang mengendap. Tangan kirinya membentuk lengkungan besar, sementara tangan kanan menyembunyikan niat serangan. Gerakannya mungkin terlihat aneh bagi praktisi karate. Tidak linear, tidak jelas targetnya. Namun dari kelenggangan itulah jebakan lahir. Rizky melakukan serangan cepat ke arah lengan Aiko, bukan untuk merusak, mengacak ritme. Aiko terkejut sepersekian detik. Momentum kecil itu cukup untuk Rizky melepaskan tendangan rendah menyapu pergelangan kaki. Aiko kehilangan keseimbangan sejenak, namun ia cepat memutar tubuh, mendarat dengan teknik yang terlatih, dan langsung melancarkan serangan balasan. Uramawashi Geri, tendangan memutar yang tajam. Rizky menunduk tepat waktu. Angin yang terbelah oleh kaki Aiko terasa seperti ancaman maut. Ini jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. Rizky bergumam di dalam hati. Waktu berjalan seperti diperlambat. Napas Rizky semakin berat, sementara Aiko nagis tak terpengaruh. Perbedaan latih tanding profesional benar-benar terasa. Rizky mundur beberapa langkah. Ia meraba memar di lengan. Ia mulai goyah. Namun ia mengingat satu hal. Silat bukan hanya serangan, tapi membaca niat lawan. Ia memperhatikan gerakan pundak Aiko, teknik kuda-kuda, pola pernapasan. Setiap kali Aiko menyerang, ada setengah detik persiapan. Hanya setengah detik yang bisa menjadi celah. Ia menunggu. Aiko kembali maju. Kali ini ia menyerang dari sisi kanan dengan combo cepat. Rizky menunggu saat yang tepat, saat guratan ketegangan muncul di paha dan pinggang Aiko yang akan memutar tubuh. Tapi, lalu ia melompat ke kiri, menghindar dari garis serangan, dan menyelinap dalam jarak sempit antara serangan dan balik tubuh. Jurus kucing melompat. Rizky menyelisup begitu dekat, hingga ia bisa merasakan napas Aiko. Dengan cekatan ia menangkap kaki lawan yang masih di udara. Terkunci. Mata Aiko melebar. Ia terlambat menyadari bahaya. Dengan putaran tubuh penuh tenaga yang tersisa, ia memutar tumit sebagai poros dan duar. Tubuh Aiko terbanting ke lantai kayu. Suara keras itu menggema di seluruh dojo. Para penonton terdiam. Hening. Seolah waktu berhenti. Aiko tersungkur. Ia mencoba bangkit. Namun kakinya gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Wasit menghitung. 1, 2, 3. Rizky berdiri terpaku. Napasnya kacau. Namun matanya tak lepas dari Aiko. Antara khawatir dan tidak percaya ia berhasil menjatuhkannya. 6, 7. Ia mencoba menopang tubuh dengan tangan. Ia menggertakkan gigi. 8. Ia hampir berdiri. Namun lututnya kembali melemah. Rasa sakit dari bantingan membuat tubuhnya menolak perintah otak. 9. Sorakan mulai terdengar dari kubu TKI, namun menahan diri. 10. Wasit mengangkat tangan, menunjuk ke arah Rizky. Menang. Tidak ada musik, tidak ada sorakan panjang, hanya keheningan yang diliputi rasa tidak percaya. Rizky memenangkan pertarungan itu. Tubuhnya lunglai. Ia nyaris roboh karena letih. Namun hatinya menyala. Campuran lega, syukur, dan kebingungan akan masa depan yang baru terbuka. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk teman yang ia bela, tapi untuk semua yang pernah dianggap tidak mampu.
Rizky menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir pecah. Dan di ujung napas terakhir menjelang pingsan, ia mengucap lirih, "Alhamdulillah." Suara hitungan wasit yang sudah selesai seharusnya mematahkan semua ketegangan. Namun, keheningan yang tercipta justru membuat suasana semakin menyesakan. Seolah setiap napas orang di dalam dojo itu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rizky berdiri terhuyung-huyung, pandangannya buram, titik-titik hitam menari di depan mata. Lututnya hampir menyerah setiap kali ia mencoba menghirup oksigen lebih dalam. Ia baru menyadari betapa tubuhnya sudah melewati batas. Ototnya bergetar hebat, jantungnya seperti hendak pecah keluar dari dada. Namun ia tetap berdiri, karena ia tahu kemenangan tidak berarti apa-apa jika ia roboh sebelum menunjukkan rasa hormat. Di hadapannya Aiko masih berada di lantai, menopang tubuh dengan satu tangan. Rambutnya terurai dan menutupi sebagian wajah. Wajah yang selama ini selalu tampak yakin, angkuh, serta percaya diri sebagai atlet unggulan Jepang. Kini wajah itu diliputi keterkejutan, frustrasi, dan rasa malu. Ia mencoba bangkit sekali lagi. Teman-teman Jepang yang menonton sempat maju setengah langkah, berniat menolong. Namun Aiko mengangkat telapak tangan, melarang mereka mendekat. Matanya masih menatap lantai, napasnya berat. Gengsi yang selama ini menjadi tameng kebanggaannya retak dengan sangat jelas. Seorang atlet profesional kalah dari seorang TKI. Sebuah kenyataan pahit yang sulit ditelan. Rizky mengambil satu langkah mendekat, pelan, rapuh, namun penuh ketegasan. Setiap langkahnya meninggalkan dentuman kecil di lantai kayu yang sunyi. Sesuatu dalam tatapan Rizky yang lelah namun tulus itu membuat Aiko merasakan sesuatu yang asing. Rasa dihormati meski ia kalah. Saat jarak mereka hanya tinggal satu lengan, Rizky menundukkan kepala dalam salam hormat silat. Bukan salam kemenangan, tapi salam penghargaan untuk seorang lawan yang ia nilai kuat dan patut dihormati meski sedang kalah. Kesunyian memudar, berganti desah napas tertahan penonton yang merinding oleh ketulusan itu. Aiko mendongakkan kepala sedikit, menatap pria yang baru saja menjatuhkannya. Ada kebingungan dalam matanya. Mengapa orang ini tidak menyombongkan diri? Kenapa ia menundukkan kepala padahal ia pemenangnya? Apa ini kehormatan dari Indonesia? Aiko menggigit bibirnya. Ia menatap kedua tangannya yang sempat gemetar, lalu ia mengepalkan ujung jari hingga buku-bukunya memutih. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, menanamkan kaki ke lantai, memaksa tubuhnya berdiri tegak kembali. Dan ketika ia berhasil berdiri, semua yang menyaksikan tahu, ia berdiri bukan karena gengsi. Ia berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir dalam sebuah pertarungan bermartabat. Aiko melangkah ke depan dan berhenti tepat di depan Rizky. Detik itu, waktu kembali terasa melambat. Lalu dengan penuh rasa hormat seorang kesatria Jepang, Aiko membungkuk dalam-dalam. Begitu dalam, hingga keningnya hampir menyentuh lantai. Para penonton dari Jepang terkejut. Para TKI pun terdiam tidak menyangka bahwa seorang atlet nasional akan melakukan salam hormat sedalam itu kepada seorang pekerja imigran yang sering dianggap rendah. Dalam bahasa yang memang jauh lebih fasih ia kuasai, Aiko berkata dengan suara pelan namun tegas, "Anata no kachi desu." Anda menang. Suara itu bergetar, bukan karena lemah, tapi karena kejujuran yang besar. Namun ia belum selesai. Aiko mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. Mata seorang pendekar Jepang yang belajar melepas ego, menatap mata seorang pemuda Indonesia yang menjaga kehormatan bangsanya. Seluruh tubuh Aiko masih bergemetar, namun ia mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membelalak mata. Yakusok wo hatashimasu. Aku akan menepati janji. Rizky tersentak. Ia menggeleng lemah, masih sulit memproses apa yang terjadi. Aiko, aku tidak bertarung untuk... Aiko menatapnya tajam, namun kini tanpa kemarahan. Tatapan itu berubah menjadi tatapan penghargaan, dan sedikit, hanya sedikit, kekaguman. Watashi wa anata no tsuma ni narimasu. Aku akan menjadi istrimu.
Seketika, para TKI di sudut ruangan pecah dalam sorakan tak percaya. Sebagian tertawa, sebagian menangis haru. Bahkan Darto yang biasanya paling tenang pun terperangah begitu keras hingga hampir terjatuh dari duduknya. Rizky terpaku. Ia ingin bicara. Ia ingin mengatakan bahwa taruhan itu tak sepantasnya menentukan hidup seseorang. Ia ingin mengatakan bahwa ia tak pernah berniat menjerat masa depan seorang wanita hanya karena sebuah pertarungan. Namun kata-katanya tak bisa keluar. Karena di balik kalimat itu, ia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran rasa hormat, terkejut, dan mungkin sedikit takdir yang sedang bekerja. Aiko mendekat satu langkah lagi. Wajahnya kini hanya sejengkal darinya. Ia menatap dalam ke dalam mata Rizky mencari jawabannya. Rizky menghembuskan napas panjang. Ia menatap Aiko dengan penuh kebimbangan dan rasa hormat. Namun sebelum ia sempat menjawab, kakinya goyah, tubuhnya limbung, dan semua gelap. Rizky jatuh pingsan. Aiko terkejut dan segera bergerak menangkap tubuhnya. Meski tubuhnya sendiri sakit dan hampir roboh, ia menahan tubuh Rizky dengan kedua tangannya, memeluknya agar tidak terbentur lantai. Perubahannya nyata. Seseorang yang awalnya datang ingin membalas malu adiknya, kini justru memegang erat pria yang baru saja mengalahkannya. Detik itu juga, Aiko menyadari sesuatu. Kekalahan bukan selalu akhir. Kadang kekalahan adalah gerbang menuju perasaan baru yang bahkan ia tidak tahu bisa lahir di medan pertarungan. Suasana stadion malam itu bagai medan perang kehormatan. Lampu-lampu sorot menyilaukan lapangan, menciptakan bayangan panjang setiap pemain yang berlari. Penonton memadati tribun, membawa bendera, poster, dan suara teriakan yang memecah udara. Tim sekolah Rizky sudah sampai sejauh ini. Laga final, puncak perjuangan. Seluruh tekanan, seluruh tatapan, seluruh cibiran masa lalu terasa menempel di pundaknya. Sekali lagi, ia berdiri di tengah lapangan, mengenakan seragam yang telah basah oleh keringat bahkan sebelum peluit dibunyikan. Di seberang sana, Aiko berada di bangku penonton. Meski wajahnya tampak dingin seperti biasa, matanya tidak bisa menutupi kecemasan. Ia tahu apa yang dipertaruhkan Rizky di lapangan malam itu. Namun, ia tidak tahu bahwa ini akan menjadi titik balik yang paling memilukan dalam hidup Rizky. Pelatih memberikan instruksi terakhir, namun suara itu terdengar semakin jauh bagi Rizky. Yang tersisa hanya gema napas dan detak jantungnya sendiri. Ia memijat pangkal leher, mencoba mengusir rasa gugup yang merayap. Tiba-tiba, ketika Rizky berbalik, seseorang dari tim lawan mendekat dan berbisik sambil menyeringai sinis. Kalau kau benar-benar pernah jadi profesional di Indonesia, buktikan, jangan bikin malu dirimu lagi. Kalimat itu seperti pisau lama yang dihunus kembali. Luka masa lalunya yang masih menganga kembali berdenyut. Rahangnya mengeras. Ia mencoba tetap tenang. Tetapi itu belum berakhir. Ketika pertandingan hampir dimulai, salah satu pemain lawan menggiring bola ke dekatnya tanpa sengaja. Atau mungkin sengaja. Dan menyenggolnya sambil berkata pelan, "Kami sudah tahu reputasimu. Pemain gagal yang dipaksa pensiun." Ucapan itu menyambar seperti petir. Rizky terpaku. Bagaimana mereka tahu? Aiko yang duduk jauh tidak mendengarnya. Namun ia merasakan kejanggalan dari sorot mata Rizky yang tiba-tiba berubah gelap. Peluit dimulai. Adrenalin meledak. Tit! Peluit dibunyikan. Pertandingan dimulai dengan tempo agresif. Rizky berusaha fokus, tapi pikirannya terus terganggu. Setiap langkah lawan seperti bayangan masa lalunya. Setiap sentuhan bola terasa menuntut pembuktian. Penonton bersorak histeris. Sorotan kamera menyorotnya berkali-kali. Semua terasa sempurna, sampai kesalahan pertama itu terjadi.
Bola mendatangi kakinya. Rizky menggiring. 1, 2 lawan dilewati. Ia melihat celah. Ia tendang. Terlalu kuat. Bola melambung jauh melewati gawang. Sorakan kecewa terdengar seperti ledakan bom. Komentar-komentar menusuk datang dari tribun. Katanya jago. Main kok ngaco begitu? Balik sana ke kampungmu. Tangannya mengepal. Napasnya memburu. Aiko berdiri, wajah panik. Kenapa? Tiba-tiba dia seperti ini. Kesalahan kedua. Ego mengambil alih. Beberapa menit kemudian, kesempatan lain datang. Rekan setim di posisi lebih baik, tapi Rizky tetap memaksakan diri menembak. Bola kembali meleset, dan kali ini rekan setim menunjuk wajahnya, marah. Kenapa kau tidak oper? Apa kau pikir ini semua tentang dirimu? Rizky terdiam. Tuduhan itu menusuk lebih dalam dari peluru. Karena memang ia ingin membuktikan diri, ingin dunia berhenti meremehkannya, ingin masa lalunya lenyap. Tapi ambisi itu menjadi racun. Puncak kejatuhan, pelanggaran fatal. Tim lawan menguasai bola. Salah satu pemain meledeknya sambil menggiring cepat. Cuma bisa pamer, hasil 0. Rizky kehilangan kendali. Ia mengejar dari belakang dan bruak. Tackle keras itu menjatuhkan pemain lawan dengan brutal. Stadion langsung terdiam sesaat, lalu meledak dengan teriakan marah. Tweet, tweet, tweet. Kartu merah diancungkan tinggi. Tanpa ragu, tanpa diskusi. Penonton bersorak menghujat. Rekan setim berteriak frustasi. Rizky hanya berdiri di sana, mematung. Hina, gagal, malu. Semua rasa itu menenggelamkan dadanya. Aiko turun ke lapangan. Aiko langsung melompat dari tempat duduk memaksa melewati penjaga untuk mendekatinya. Ia tahu Rizky butuh seseorang, butuh jangkar, butuh dirangkul. Namun ketika ia hampir sampai, Rizky mengangkat tangan, menolak. Jangan, aku gak pantas ditemani siapapun sekarang. Suara itu serak, penuh luka. Aiko terdiam, matanya berkaca-kaca. Rizky, berhenti menyiksa dirimu sendiri. Rizky tertawa getir. Aku memang gagal, Aiko, dari dulu. Ia berjalan meninggalkan lapangan, langkahnya gontai. Punggungnya yang bungkuk terlihat sangat kecil di tengah gemuruh stadion yang penuh cahaya. Malam paling gelap. Aiko mengejarnya hingga lorong stadion. Udara dingin, lampu lorong temaram, suara penonton sayup-sayup tertinggal di belakang mereka. Rizky berhenti, bersandar ke dinding. Kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya berguncang halus. Pada akhirnya, bangunan harga diri yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Ia tidak kuat lagi menahan semuanya. Aiko perlahan mendekat dan memegang bahunya. Kau tidak sendiri. Rizky mengangkat wajah, mata merah penuh air mata yang selalu ia tahan. Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kamu pasti akan menjauh. Kalimat itu lirih, namun seperti mendatangkan pertanyaan besar dalam hati Aiko. Siapa kamu sebenarnya, Rizky? Apa yang membuatmu begitu takut? Rizky memejamkan mata. Kebenaran itu akan muncul, cepat atau lambat. Dan ketika itu terjadi, semuanya tidak akan sama lagi. Malam final itu bukan puncak kemenangan, melainkan kejatuhan terbesar. Retakan harga dirinya semakin luas, rahasia kelam semakin dekat untuk terungkap. Aiko kini menyadari bahwa ia jatuh cinta pada seseorang yang terluka jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Kapan kamu akan berhenti melawan semua orang dan mulai memaafkan dirimu sendiri? Namun, Rizky hanya menatap kosong ke lantai,
tanpa jawaban. Kisah Rizky dan Aiko ini sungguh membuktikan bahwa takdir bisa datang dari mana saja. Sekarang, mereka sedang mempersiapkan pernikahan dan Aiko tengah belajar bahasa Indonesia dan budaya Jawa. Tentu saja, kita semua berdoa yang terbaik untuk pasangan beda negara ini. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Salut banget kan sama perjuangan Mas Rizky? Jangan lupa tinggalkan like kalian dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Menurut kalian, apa tantangan terbesar Aiko saat pindah ke Indonesia nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam dari Jepang.